Halo adik-adik, waduh puji Tuhan ya, Tuhan masih memberikan kita tubuh yang sehat. Nah, walaupun kita di rumah, nggak boleh jadi alasan untuk kita tidak berolahraga ya. Seperti Kak Gris nih, tetap olahraga. Nah, Kak Gris mau ngajak kita semuanya yang lagi nontonin Kak Gris untuk kita sedikit pemanasan olahraga sedikit. Ayo yuk, berdiri yuk. Kita mau lakuin gerakan namanya jumping jack. Oke, udah berdiri? Ikutin Kak Gris ya. Jadi kita akan berdiri. Bisa? 8 kali 2 kali. Oke, 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6. Oke deh. Udah terbakar nih lemaknya. Oke, kalau udah selesai silakan boleh duduk lagi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Karena saat ini kami bersuka cita, kami sudah naik kelas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sore hari ini kami mau mendengarkan cerita. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti dan kami bisa diberkati melalui cerita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur memang karena kita punya tubuh yang sehat. Seperti yang tadi Kak Gris sudah buat olahraga. Wah, itu karena kita punya kaki yang sangat kuat. Jadi kita bisa berlari, kita bisa melompat, bisa apa ya? Oh iya, bisa menendang bola juga. Nah, coba bayangkan adik-adik, kalau adik-adik tidak dapat berjalan, mau ke kamar mandi harus digendong dulu. Mau ambil gelas, mau minum harus minta tolong orang lain. Mau bermain sepak bola nggak bisa. Apalagi mau bermain lompat tali, lebih susah lagi. Tapi memang bener loh adik-adik, ada orang yang punya kaki tetapi tidak bisa berjalan karena dia sedang sakit. Tahu nggak sakitnya apa? Iya betul, sakit lumpuh. Karena itu dia tidak bisa berjalan, hanya bisa di tempat tidur saja. Nah, kita mau mendengarkan cerita pada hari ini. Di Alkitab ada cerita tentang seorang bapak yang lumpuh. Dia tidak bisa berjalan, tidak bisa melompat dan berlari seperti yang tadi adik-adik lakukan dan juga Kak Grace. Kalau dia mau mengambil sesuatu, dia harus minta tolong orang lain. Kalau dia mau pergi ke tempat yang jauh, dia harus digotong karena waktu itu nggak ada mobil. Tetapi syukurlah dia itu punya 4 orang teman yang baik. Teman-temannya ini suka datang ke rumahnya dan menolongnya. Suatu hari bapak itu sedang berbaring sendiri. Ada yang mengetuk pintu rumahnya. Hah, siapa ya? Oh, ternyata itu adalah keempat temannya. Wajah mereka bersinar penuh sukacita. Kenapa ya mereka begitu bergembira? Tuhan Yesus datang ke kota kita. Dia sekarang sedang berada di sebuah rumah tidak jauh dari sini, kata mereka. Hah? Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus itu yang suka menyembuhkan orang sakit? Tanya bapak yang sakit itu. Iya, betul. Ayo kita ke sana. Kita akan minta agar Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Tapi bagaimana aku bisa ke sana? Tanya bapak yang lumpuh itu. Kami akan menggotongmu, kata mereka. Keempat temannya itu memegang tali pada ujung-ujungnya dan mengangkat bapak itu keluar dari rumahnya. Mereka berjalan dan berjalan dan akhirnya mereka sampai ke rumah di mana Tuhan Yesus ada. Nah, itu rumahnya. Tapi begitu banyak orang di rumah itu, bagaimana kita bisa masuk? Tanya bapak yang lumpuh itu. Betul adik-adik, ternyata di rumah itu banyak sekali orang ya. Mereka berdesak-desakan di dalam rumah, bahkan sampai di halaman. Semuanya ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada yang ingin mendengarkan ceritanya, ada juga yang ingin disembuhkan dari penyakitnya. Bapak yang lumpuh bersama teman-temannya itu tidak dapat masuk karena banyak orang. Bapak yang lumpuh menjadi sedih. Wah, bagaimana
kita pulang saja?" tanya bapak yang lumpuh itu. "Tidak, kita harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau tidak, kamu tidak bisa sembuh," kata teman-temannya. Lalu salah satu temannya mengusulkan, "Bagaimana kalau kita lewat atap saja dan kita turunkan bapak dari situ?" "Baiklah, kita coba," kata yang lainnya. Dengan hati-hati mereka mulai menuju ke belakang dari rumah itu. Dan kemudian mereka menaikkan bapak itu sampai di atapnya. Kemudian keempat temannya itu membongkar atap yang ada di atas rumah itu. Dan dengan hati-hati keempat temannya itu menurunkan bapak yang lumpuh itu. Usungannya turun sehingga sampai tepat di depan kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memandang keempat teman bapak yang ada di atas. Tuhan Yesus melihat bahwa mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan teman mereka yang lumpuh. Tuhan Yesus melihat bapak yang lumpuh di atas usungan dekat kakinya. Dia melihat langsung ke dalam hatinya. Dia melihat bahwa bapak yang lumpuh ini bukan hanya sakit lumpuh, tapi hatinya sedih karena melakukan sesuatu yang tidak baik. Syukurlah Tuhan Yesus bisa menolong dia. "Dosamu sudah diampuni," kata Tuhan Yesus. Bapak yang lumpuh itu sangat senang sekali mendengar kata-kata Tuhan Yesus. Dia bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah mengampuni semua kesalahannya. Orang-orang Farisi yang mendengar Tuhan Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni," mereka berpikir dalam hatinya, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Memang benar, tapi Tuhan Yesus adalah anak Allah. Karena itu dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Tetapi Tuhan Yesus ingin berbuat lebih dari itu. Dia berkata kepada bapak yang lumpuh itu, "Bangunlah Pak, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Bapak percaya pada Tuhan Yesus dan dia lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pelan-pelan dia duduk, kemudian dia berdiri. Semua yang melihatnya menahan nafas. Dan kemudian dia berjalan. Wah, dia bisa berjalan sekarang. Dia mencoba berjalan 1 langkah, kemudian 2 langkah, sambil memandang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tersenyum. Bapak telah sembuh. Dia kemudian mengambil usungannya ini dan kemudian menggulung-gulungnya. Dan membawa usungannya itu di bahunya. Dia tersenyum karena dia sudah sembuh. Dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimkan Tuhan Yesus," seru bapak itu dengan nyaring. Di luar, teman-teman bapak sudah menunggu. Tadi mereka harus menggotongnya, tetapi sekarang mereka dapat berjalan bersama. Bapak itu sudah sembuh, bahkan dosa-dosa bapak ini sudah diampuni. Puji Tuhan. Adik-adik, mari kita menghafalkan ayat hafalan. Alkitab berkata, Matius 2 ayat 10. Matius 2 ayat 10. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Sekali lagi ya, Matius 2 ayat 10. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Siapa yang berkuasa mengampuni dosa? Betul sekali, Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu dosa-dosa orang lumpuh itu, dan Tuhan Yesus mau mengampuni orang lumpuh itu. Tuhan Yesus juga melihat ke dalam hatimu. Dia melihat kesalahanmu. Mungkin kamu suka membantah orang tuamu, atau kamu tidak taat. Tuhan
Tuhan Yesus tahu. Atau kamu suka berbohong, suka mencuri, Tuhan Yesus juga tahu. Setiap kali kita melakukan kesalahan, kita menjadi sedih atau marah pada diri kita sendiri kan? Nah, hari ini Tuhan Yesus mau mengampuni segala kesalahanmu. Jadi Tuhan Yesus mau mengampuni kamu juga yang suka membantah, tidak taat, suka mencuri, atau mungkin berbohong. Maukah kamu minta ampun kepada Tuhan Yesus dan minta supaya Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosamu? Mau kan? Karena itu yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau berkuasa mengampuni segala dosa kami, dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus, biarlah cerita itu tertanam di dalam hati kami, dan kami saat ini mau minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau kami sering melakukan kesalahan, suka membantah orang tua, suka tidak taat, berbohong, mencuri, berkelahi, kami minta ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni dosa kami semua. Dan kami mau bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mampu mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkatilah orang tua kami dalam pekerjaannya, supaya pekerjaannya berhasil. Kami juga berdoa untuk keluarga kami. Berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Sponsor kami juga Tuhan, berkatilah mereka yang ada di luar negeri. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, juga pelayanan mereka. Tuhan juga berikan kesehatan bagi mereka, dan Tuhan juga menolong mereka dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Terima kasih juga Tuhan untuk semua hal yang kami alami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini materi kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkatimu ya. Dadah.